Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat serta para pemirsa yang menyimak kajian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan syukur atas curahan rahmat karunia yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita sekalian, khususnya di malam ini. Alhamdulillah, kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan serta waktu luang, demikian pula kemudahan untuk bisa mengisi hari-hari dari sisa umur kita untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itulah yang tidak akan mendatangkan penyesalan di hari kiamat kelak, yaitu hari-hari yang kita pergunakan sewaktu hidup kita di dunia ini dalam rangka mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap pekan kedua dan pekan keempat, yakni membaca atau membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-62, bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, babun yukthiru ma'al marad fayaksimu fil jirani, bab memperbanyak kuah dari makanan, sayuran atau yang semisal dengannya, fayaksimu fil jiran, lalu dibagikan untuk tetangga. Soal yang telah kita jelaskan dan kita bacakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka di pertemuan kali ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan dari bentuk-bentuk kebaikan kepada tetangga. Yang sebelumnya adalah poin tentang anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga dan besarnya hak dari seorang tetangga itu. Maka di bab ini penulis rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan bentuk-bentuk kebaikan yang disyariatkan untuk dilakukan kepada tetangga. Di antaranya adalah memperbanyak kuah dari sayuran atau makanan yang berkuah, lalu kemudian kita bagi-bagikan kepada tetangga kita. Berkata penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan sanadnya, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Abdullah ibn Sami an Abi Tharin qala, sampai kepada sahabat Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath, kekasihku Nabi SAW berwasiat kepadaku 3 hal. Penyebutan Khalil di sini adalah penyebutan yang Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu dan beberapa sahabat yang datang dalam redaksi seperti ini, yang mereka menjadikan Nabi SAW sebagai kekasihnya. Jangan dipahami Rasulullah yang menjadikan sahabat kekasih. Kenapa? Karena datang hadis dari Nabi SAW,
walau kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Sekiranya saya dibenarkan untuk menjadikan seseorang sebagai kekasih, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar. Walakin sahibakum Khalilur Rahman. Ya, tapi ya, kalian itu sahabatku, ya, adapun aku ya, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Namun sahabat yang menganggap bahwasanya kekasih mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kata beliau, ausini di sini bitalatin bukan pembatasannya, sebagaimana jumlah-jumlah yang datang di dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ridwanu alaihim ajma'in dari wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini sebagai bentuk pengajaran. Untuk apa? Untuk seorang itu memperhatikan tiga hal ini. Iya, untuk seseorang memperhatikan tiga hal yang diwasiatkan tersebut. Nah, wasiat yang pertama, asma'u wa ati'u walau li'abdin mujadda'il atraf. Wasiat yang pertama yang diwasiatkan kepadaku dari Nabi SAW adalah hendaknya tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, sekalipun dia adalah satu kaum yang jari-jari mereka atau tangan-tangan mereka terpotong. Dan hadis yang mengisyaratkan kepada hal ini itu sangatlah banyak. Hadis yang mengisyaratkan tentang wajibnya seorang muslim maupun muslimah untuk mentaati pemimpinnya, pemerintahnya, untuk dengar dan taat dari pemimpin kaum muslimin fi ghairi ma'siyah, dari ketaatan selama ketaatan itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya dalam ayat disebutkan wa atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa atiiullah wa atiiur rasul, pengikutan yang disebutkan di situ kata ulama pengikutan secara mutlak. Adapun saat disebutkan wa ulil amr tidak dipakai lagi kata atiiu. Kenapa? Karena pengikutan terhadap mereka tidaklah mutlak, sebatas apa yang sejalan dengan syariat. Adapun yang berseberangan dengan syariat, Nabi SAW telah mengatakan la ta'atil makhluk lil ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketaatan kita kepada mereka adalah innama ta'atu fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, dari perkara-perkara yang memang sejalan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini sedikit saya menyinggung ya, walaupun bukan pembahasan kita, tapi selagi kita lewati. Jadi termasuk di antara ketaatan kepada ulil amr, pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak melanggar syariat dan itu mendatangkan kemaslahatan, adalah hendaknya setiap orang yang berkendara itu mentaati aturan-aturan dalam berkendara. Nah, karena sering kita dapati sebagian kita yang mengaku ahlus sunnah, namun ya subhanallah dalam masalah ini bermudah-mudah. Naik motor lalu-lalang tidak pakai helm, lampu merah dilabrak. Nah, kita katakan bahwa ini hal yang melanggar. Nah, ini suatu bentuk pelanggaran dalam ketaatan kepada pemerintah. Sementara aturan lalu lintas telah menetapkan hal yang demikian.
Dan tidak ada alasan dekat maupun jauh. Nah, dan itu banyak sekali maslahat yang ada di dalamnya. Nah, lalu yang kedua, dari wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu adalah wa idza sana'ta marakatan fa'akthir ma'aha. Ini apabila engkau membuat sayur mayur, atau kita bisa maknakan dengan makna yang lebih luas, suatu makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, perbanyak kuahnya. Thummandur ahla baitin min jiranik, lalu kemudian perhatikanlah dari ahli keluargamu dan dari tetanggamu. Ini mengisyaratkan, inilah menjadi poin kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah menempatkan hadis ini di dalam bab pembahasan ini. Untuk memperbanyak kuah dari makanan yang kita masak, yang dari situ kita bisa menunaikan dari sebagian hak tetangga kita, yaitu diberikan kuah dari apa yang kita masak tersebut. Nah, namun jangan disalahpahami ya, kalau walaupun mungkin dagingnya banyak, tapi yang kita kasih kuahnya toh ya. Kalau dagingnya banyak kita berikan sama dagingnya ya. Maksudnya dengan isi-isinya kalau ada. Misalnya apa ya, berkuah, contoh misalnya. Nah, apalagi yang berkuah, yang terkenal di Jepang itu masak ayam kari ya. Nah, jangan kuahnya saja dikasih, sementara dagingnya juga bisa dikasih. Nah, ini isyarat saja bahwasanya untuk berbuat baik, antara kebaikan kepada tetangga adalah memberinya makanan dari apa yang kita makan di rumah. Sekiranya kita tidak memiliki daging-dagingnya atau banyak, atau tidak memiliki banyak daging di rumah, maka setidaknya kuahnya mereka dapat. Jangan yang dibagi-bagi cuman baunya, subhanallah, ya baunya kanan kiri depan belakang tetangga, tercium baunya. Hampir tetangga itu keluar air liurnya saking enak dan sedapnya bau yang tercium dari rumah kita. Nah, demi berharap ternyata berlalu hari tak kunjung datang juga yang membawakan kepada masakan yang tercium baunya tersebut. Allahu musta'an. Nah, dan wasiat yang ketiga, wasalli salatan li waqtiha, dan salatlah engkau tepat pada waktunya. Inilah 3 wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar di dalam hadis yang mulia ini. Nah, beberapa pelajaran yang kita bisa petik di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, semuanya yang tadi sudah kita singgung juga, bahwasanya wasiat Nabi SAW yang paling pertama dari apa yang diwasiatkan di sini adalah kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Dan disebutkan juga oleh Syekh Dr. Muhammad bin Said Ruslan hafizahullah taala bahwa hendaknya seorang itu betul-betul memaksimalkan untuk memberikan nasihat kepada siapa yang dia cintai, dari sahabatnya, dari keluarganya, dan bahkan dari keluarga itu yang paling utama. Dan seperti itulah hakikat orang yang mencinta. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari satu kajian beliau yang pernah kami dengar. Dan itu tersebar di YouTube, bisa kita dengar audionya, bahwa di antara bentuk kecintaan yang paling tinggi dari seorang sahabat kepada sahabatnya, atau dari seorang kekasih kepada kekasihnya, kalau kita katakan kekasih, atau dari seorang teman kepada temannya,
atau yang lebih luas dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah hendaklah dia berwasiat dari hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dunianya, terlebih lagi dari kebaikan untuk akhiratnya. Nah, dari situlah kita bisa lihat kebenaran cinta seseorang yang hakiki. Makanya kalau kita katakan teman yang baik itu bukan teman yang senantiasa membenarkan kita, bukan. Tapi teman yang baik adalah teman yang senantiasa mau untuk meluruskan kita. Bukan membenarkan kita, tapi meluruskan kita. Maksudnya meluruskan adalah saat kita benar, dia dukung. Saat kita terjatuh dalam kesalahan, dia tegur, dia berikan nasihat. Itulah teman yang baik. Itulah teman yang baik. Dan hendaknya seorang muslim ataupun muslimah saling berwasiat, saling memberi nasihat. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, adinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Nah, dan seorang hamba akan senantiasa berada di atas kebaikan selama dia senantiasa mencintai nasihat dan saling memberikan nasihat di antara mereka. Dan itu tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, semua apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, berwasiat kepada para sahabat, di sini berwasiat kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian pelajaran yang kita bisa petik dari hadis yang mulia ini, hendaknya seorang itu berusaha untuk senantiasa mengerjakan kebaikan. Dan di dalam syariat kita, subhanallah, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, itu bisa dianggap kebaikan yang sangat besar. Lihatlah dari apa yang disyariatkan atau diisyaratkan dalam hadis yang mulia ini, di mana Nabi SAW memerintahkan Abu Dzar untuk memperbanyak uang, sekedar uang. Dan itu bentuk kebaikan. Dan Nabi telah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan di antara kalian memandang remeh sekecil apapun kebaikan itu. Setiap kita menginginkan pahala, setiap kita menginginkan agar timbangan amal kebaikan kita di akhirat itu lebih berat daripada timbangan amal keburukan. Nah, kita tidak tahu amalan yang mana yang bisa memberatkan timbangan kita. Bisa jadi amalan-amalan yang pandangan kita kecil, biasa seperti ini. Kita sekedar memperbanyak uang, kita bagikan kepada tetangga, ternyata bisa jadi itu menjadi sebab amalan kita lebih berat timbangannya. Amalan kebaikan kita lebih berat karena hal itu. Nah, dan itu tidak berat untuk kita kerjakan. Jadi subhanallah, kita diberikan peluang untuk beramal yang kecil, sedikit, sederhana, tapi itu bisa menjadi sebab-sebab kebaikan yang besar untuk kita dunia dan akhirat. Kita kasih permisalan yang logika. Ini logika sekali, jemaah sekalian. Antum masak kuah, taruhlah kita pilih contohnya kuah Intel, Indomie telur. Antum bagikan sama tetangga, kuah Indomie telur, ada sedikit telur dan Indomie. Kalau tetangga kita ternyata di rumahnya ada daging, tidak mungkin tetangga kita tidak bagikan sama kita setelah kita bagikan kuah Intel tadi. Yang penting jangan dijadikan tujuan, wah masa daging tetangga saya kasih deh supaya nanti dibarter. Tidak, bukan itu tujuannya. Ini logika kan seperti itu. Kita bawa sama diri kita kembali kepada hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau itu diterapkan, wah saling memberi hadiah. Nah, terkadang kembalinya lebih banyak daripada pemberian kita.
kita kasih tuanya, dia kasih kita dengan isi-isinya. Subhanallah. Nah, dan Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah alwamuha wa iqam. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue, terus menerus walaupun sedikit, dan ini bisa terus menerus. Apa saja kita masak di rumah kita bisa bagi. Mungkin hari ini kita kasih tetangga kanan, besok kita kasih tetangga kiri, lusa mungkin kita kasih tetangga depan, besoknya lagi kita kasih tetangga yang di belakang, kalau ada yang di belakang. Begitu seterusnya, kebaikan yang terus. Nah, sekali lagi kita katakan, bisa jadi amalan yang sepele sekecil itulah yang mendatangkan kebaikan dan menjadi sebab amal kebaikan kita di akhirat itu lebih berat daripada amal keburukan kita. Maka jangan disepelekannya kebaikan tersebut. Baik. Lalu kemudian yang pelajaran dari hadis ini adalah semua wasiat Nabi SAW. Dan wasiat yang terakhir adalah untuk menjaga salat, khususnya salat itu dikerjakan tepat pada waktunya. Dan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Lalu pelajaran berikutnya adalah irsyadun Nabi SAW ummatahu ila al-makarim al-akhlaq dhahiran fil hadis. Bagaimana petunjuk Nabi SAW kepada umatnya untuk menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan ini di antara bentuk akhlak yang mulia, kebaikan, khususnya kepada tetangga. Dan semua pembahasan kita tetangga itu tergantung. Apabila dia seorang muslim, maka dia mendapatkan dua hak. Hak sebagai seorang muslim dan tetangga. Kalau dia seorang kafir, dia mendapat satu hak. Hak sebagai tetangga. Kalau dia adalah muslim, tetangga dan kerabat kita, berarti dia mendapatkan tiga hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Nah, lalu kemudian pelajarannya juga adalah istihbab tahadi bainal jiran. Anjuran untuk senantiasa saling menghadiahkan, khususnya kepada tetangga. Dan itu di antara sebab-sebab terjadinya ukhuwah, persaudaraan. Itu di antara sebab datangnya kecintaan antara tetangga yang satu dan yang lainnya. Dan sebab untuk kita saling mengenal minimal. Seperti kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, subhanallah. Pengedar undangan datang, ketok-ketok rumah, keluar tanya, Pak, rumahnya Bapak Fulan di mana? Walau anak mungkin di sebelah. Padahal tetangganya. Bukti berarti tidak pernah saling menghadiahkan, tidak pernah saling bertemu, saling sapa. Kalau kita saling menghadiah, minimal kita paling saling sapa, kita kasih hadiah, mungkin kita tanyakan namanya siapa, aktivitasnya apa, dan hal-hal yang lain. Nah, baik. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini adalah qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Humaydi qala haddatsana Abdul Samad Al-Ammi qala haddatsana Abu Imran an Abdullah bin Samit an Abi Dzar. Masih dari Abu Dzar. Jadi kedua hadis ini itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tapi dengan lafaz yang berbeda. Nah, berkata Abu Dzar, qala Nabi SAW bersabda, ya Abu Dzar. Kalau di sini tidak ada dalil redaksi khalilnya seperti yang tadi. Idza tabakhta maraqatan. Wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak suatu masakan, fa'akhir ma'al maraqah, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak au qism fi jiranik, yang dengannya engkau bisa berbuat baik atau bisa membagi-bagikan kepada tetanggamu. Jadi ini sama redaksinya. Cuman dia lebih mengarah kepada poin pembahasan saja. Baik, kemudian bab yang ke-63. Berkata penulis rahimahullah taala, babun khairul jiran.
bab tetangga yang baik. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang hak-hak tentang tetangga, betapa agungnya hak tetangga, lalu kemudian beliau menjabarkan dari bentuk-bentuk kebaikan kepada tetangga, maka di dalam bab yang ke-63 ini penulis rahimahullah taala ingin menyebutkan dari sifat dan karakter dan sebab-sebab kebaikan yang banyak apabila seseorang itu bertetangga dengan tetangga yang baik. Dan sebelum kita bacakan sanad beliau, maka kita katakan dari semua penjabaran yang kita sudah sebutkan, maka di antara karakter tetangga yang baik itu adalah tetangga yang mengamalkan syariat-syariat Islam. Makanya kalau kita mau membangun rumah, yang bertetangga, yang berada di suatu kota atau suatu daerah yang tinggal di sana, menatap di sana, maka di antara hal yang perlu diperhatikan adalah dengan siapa nanti kita akan bertetangga. Baik, kita sebutkan sanadnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Haywah qala akhbarana Shuraibil ibn Sharik annahu sami'a Abu Abdurrahman al-Hubuli yuhaddithu an Abdullah bin Amr bin As. Sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu bahwasanya Nabi sallallahu annahu qala khairul ashabi 'inda Allah taala khairukum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik di antara kalian di dalam bersahabat. Subhanallah. Wa khairul jiran 'inda Allah taala khairukum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik di antara kalian kepada tetangganya. Nah, subhanallah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah agungnya persahabatan yang dibangun di atas atau yang diikat dengan tali keimanan. Nah, hubbu fillah, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab-sebab keutamaan, sebab-sebab kemuliaan, bahkan sebab-sebab dari di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Semua disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tatkala seorang laki-laki berangkat safar ke suatu daerah, suatu kota atau suatu pedesaan, tidak ada hal yang menjadi acuannya untuk berangkat ke kota tersebut kecuali karena hanya untuk mengunjungi saudaranya yang alasannya hanya itu, didasari dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus malaikat dan mengabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Subhanallah. Maka sebaik-baik kita di dalam bersahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ternyata memang derajat kebaikan dan amalan yang didapatkan oleh seorang yang beramal itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Terkadang Abu Abdullah dia berada di satu level lebih tinggi daripada Abu Nu'aimah. Namun di sisi lain Abu Nu'aimah mungkin berada di satu level dari Abu Abdullah. Begitulah kehidupan kita. Maka tergantung bagaimana dia berhubungan. Semakin baik si A kepada si B, maka dia menjadi terbaik. Atau sebaliknya, semakin baik si B dengan si A, maka dia menjadi terbaik daripada si A. Nah, dan itu dari fadlullah yu'tihi man yasha. Itu di antara hal dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan mendasarinya hal itu adalah ilmu. Ilmu dan kembali kepada apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum di dalam firman-Nya,
inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, makanya kita berlomba-lomba untuk meraih derajat-derajat yang tinggi tersebut, keutamaan-keutamaan tersebut. Sehingga apa? Kita jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa puas, jangan terhenti dari apa yang telah kita raih saat ini. Nah, dan dalam urusan akhirat kita memang dipacu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, sabiqu. Nah, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba. Jangan kita mau terkalahkan dalam urusan akhirat, dalam urusan kebaikan, dalam urusan beramal saleh. Yang sejatinya kebaikan dan amal itu akan kembali kepada kita. Kita sendiri yang akan merasakan manfaatnya di dunia sebelum di akhirat tentunya. Nah sebagaimana persahabatan, bertetangga juga seperti itu. Wa khairul jiran indallahi ta'ala khairukum li jari. Dan sebaik-baik tetangga, dan di zaman kita ini adakah di antara kita yang tidak punya tetangga? Nah, jadi kalau tadi secara umum sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling bertakwa. Lalu kemudian diberikan rincian-rincian. Sebaik-baik orang yang melakukan atau menjalin persahabatan adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik orang yang bertetangga, dia yang paling baik kepada tetangganya. Nah, kita mau simpulkan, mungkin kita kurang baik kepada seluruh manusia, tapi satu sisi alhamdulillah kita baik dalam bersahabat. Mungkin kita tidak kurang baik dalam bersahabat, tapi di satu sisi kita bisa mengambil kebaikan saat kita bertetangga. Jadi peluang kebaikan banyak dalam Islam. Nah, dan tentu yang terbaiknya adalah siapa di antara kita yang memperhatikan keseluruhannya. Dia memperhatikan hubungannya kepada seluruh manusia secara umum. Dia memperhatikan hubungannya kepada sahabatnya yang lebih rinci lagi, lebih khusus. Ya, demikian pula saat dia bertetangga. Maka apa yang kita bisa lakukan dari interaksi kita kepada sama manusia, atau saat kita bersahabat, atau saat kita bertetangga, maka maksimalkanlah dari mengerjakan kebaikan atau berbuat baik atas mereka. Lalu dari hadis yang mulia ini itu disebutkan di antara faedahnya adalah hendaknya seseorang betul-betul memperhatikan, menjaga dari hak atau kebaikan terhadap tetangganya. Nah, lagi-lagi hadis ini juga datang untuk memberikan penegasan tentang besarnya hak seorang tetangga itu. Sehingga apa? Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik tetangga di sisi Allah bagi orang yang bertetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Yang paling baik tetangganya. Ini tetangga dijadikan acuan. Nah, tetangga dijadikan acuan. Makanya nanti akan datang atau bab yang selanjutnya. Bab yang selanjutnya di bab yang ke-64, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bab jarus salih, bab tetangga yang baik. Lalu yang di bab yang selanjutnya adalah jar asu, tetangga yang buruk. Tetangga yang baik dan tetangga yang buruk. Walaupun sebelumnya di pembahasan sebelumnya itu sudah kita bisa memahami dan memaknai bahwa tetangga yang baik itu secara umum adalah tetangga yang semakin maksimal dalam menjalankan apa yang disyariatkan di dalam agama Islam ini. Di dalam bab yang ke-64, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan sanadnya haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit qala haddatsani Khumail an Nafi' bin Abdul Harith, dari sahabat Nafi' bin Abdul Harith
radhiyallahu ta'ala an Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, dari kebahagiaan seorang muslim atau dari hal-hal yang bisa menjadi sebab seorang muslim meraih kebahagiaan, yang pertama al-maskan wasi', tempat tinggal yang luas, wal jarus salih, tetangga yang baik, wal markabul hani, dan kendaraan yang tidak mogok, maksudnya lancar-lancar saja jalannya. Masyaallah. Min sa'adatil mar'il muslim, dari suatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan pada diri seorang muslim adalah tempat yang baik dengan keluasannya, dan wal jarus salih, tetangga yang baik. Nah, makanya diperhatikan kalau kita memilih rumah, tempat untuk kita diami, entah itu sementara, walaupun kita katakan sebenarnya di dunia ini semua sementara ya. Nah, tidak ada yang tetap, semua sementara. Entah itu sementara yang bulanan kah, tahunan kah, atau mungkin harian, yang kita sebut dengan istilah kos-kosan, kan? Maka tetap di antara adab dan etikanya, hendaknya kita memperhatikan dengan siapa kita bertetangga. Karena tetangga yang baik itu akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, tetangga yang baik yang mengamalkan syariat akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Dia akan mawas diri dari melakukan gangguan sama kita, dan dia akan senantiasa berbuat baik sama kita. Di antara kebaikannya, apapun yang dia masak, insya Allah akan menyeberang ke kita. Kalau tetangga yang baik, yang mengamalkan syariat. Cuman sebelum kita mengharap-harapkan tetangga yang baik, kita harus pertanyakan dulu, kita sudahkah menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita? Sudahkah kita menjadi tetangga yang baik, yang layak dijadikan tetangga oleh tetangga kita? Karena terkadang kita kan selalu menuntut orang, menuntut kebaikan orang untuk kita, tapi jarang kita menuntut kebaikan kita untuk orang. Nah, sudahkah kita menjadi tetangga yang pantas untuk dijadikan tetangga? Ini menjadi pertanyaan terbesarnya bagi kita. Nah, sudahkah kita membahagiakan khususnya saudara muslim kita disebabkan karena dia bertetangga dengan kita? Nah, ya mungkin kita telah membahagiakan ahli keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, karib kerabat kita mungkin. Tapi tetangga kita, sudahkah kita masukkan kepada dirinya kebahagiaan? Nah, yang ini diantara amalannya juga bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari amalan-amalan terbaik, yaitu memasukkan kebahagiaan pada diri seorang muslim, bahkan memenuhi hajat seorang muslim, keperluan seorang muslim saja. Kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Nah, kemarin sudah kita singgung ya, bertetangga kita harus peka, jangan tunggu dimintai, tawarkan kalau perlu. Tapi di rumah itu ada begini, ada begini, ada begitu, siapa tahu kita butuh. Nah, tawarkan. Nah, kira ada tangga di rumah ada perlengkapan ini dan lain-lain, sekiranya kita butuh. Termasuk di dalamnya yang punya mobil. Nah, jangan asapnya saya dibagi-bagi sama tetangga. Kalau pagi-pagi dipanasi kan, bung, apalagi kalau knalpotnya itu knalpot apa istilahnya bugar apa? Racing, bung, motor juga gitu, bung. Nah, dibagi-bagi sama tetangga tiap pagi. Tapi tidak pernah ditawari tetangga bilang, sama tak butuh mobil dipinjam silakan ya. Subhanallah. Tapi perhatikan sedekah itu kita perhatikan. Nah,
Sama pohon-pohon yang ada di pekarangan rumah juga begitu. Sementara kita punya pohon mangga yang dibagi-bagi cuma sampahnya, daun keringnya, buahnya tidak pernah dibagi sama tetangga. Allahumma musta'an. Ayat. Jadi ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, walaupun disebutkan oleh penulis di sini ataupun syarah Syekh Dr. Muhammad bin Said Ruslan hafizahullah taala bahwa sanad daripada hadis ini adalah dhaif, lemah. Kata beliau hafizahullah taala. Nah, yang pelajarannya hampir sama dari apa yang sudah kita uraikan bahwasanya ya, tetangga yang baik itu akan mendatangkan manfaat. Bahkan tetangga yang baik yang merupakan salah satu sebab seseorang meraih kebahagiaan di dunia. Nah, sebaliknya tetangga yang buruk akan mendatangkan kesengsaraan. Makanya di sini disebutkan di bab yang ke-65, babun jarusu. Bab tetangga yang buruk. Bab tetangga yang buruk. Beliau menyebutkan sanadnya hadatsana Sadaqatun qala akhbarana Sulaiman yani huwa Ibnu Hayyan an Ibnu Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana min du'ai Nabi SAW, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika min jalis su'. Ya Allah, jauhkanlah aku, lindungilah aku dari tetangga yang buruk. Nabi sampai meminta. Kan banyak permintaan dari berlindung keburukan. Dan Nabi tentu saat meminta kepada Allah berlindung dari suatu keburukan, maka cukuplah itu menunjukkan bahwa itu betul-betul buruk. Itu betul-betul bahaya, akan memberikan kesengsaraan. Yaitu apa? Saat kita bertetangga dengan tetangga yang buruk. Nah, ya kalau tetangga yang buruk, soalnya kita bayangkan, atau mungkin kita rasakan. Tapi yang menjadi pertanyaan yang besarnya lagi dalam pembahasan ini adalah jangan sampai kita termasuk dalam itu, kategori itu. Kita mungkin menghindari tetangga yang buruk, tapi jangan sampai kita malah menjadi tetangga yang buruk untuk tetangga kita. Entah itu tetangga kita terganggu dengan lisan kita atau amal perbuatan kita. Nah, dan ini kalau kita mau uraikan ya banyak sekali hal-hal yang termasuk gangguan terhadap tetangga. Nah, suara bising-bising, keributan, sampah, bau yang dibagi-bagi dan lain-lain, banyak sekali. Kalau aku lihat, ini menunjukkan bahwasanya kalau tetangga yang baik itu akan mendatangkan kebahagiaan, maka tetangga yang buruk akan mendatangkan kesengsaraan. Dan sering kita sebutkan dari bahaya dari gangguan atau mengganggu tetangga. Sebagaimanapun baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita mengganggu tetangga kita, entah itu dengan lisan atau dengan tangan kita, maka semua yang disebutkan oleh Nabi saat dilaporkan akan baiknya ibadah seorang tetangganya, seorang wanita yang baik salatnya, baik ibadahnya, baik sedekahnya, tapi tetangganya tidak merasa aman dari gangguan lisannya, kata Nabi la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, bahkan dia termasuk dari golongan penduduk neraka waliyadzubillah. Baik, ini poin dan bab yang kita bisa bacakan di pertemuan kali ini, dan insyaallah masih pembahasan terkait tetangga di pertemuan-pertemuan yang berikutnya, yang mungkin insyaallah kita akan bacakan kembali. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.